Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman pencinta dari Desa Merajut Asa, pada kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana keadaan atau kondisi bibit sawit cabutan yang kita pelihara selama ini ya. Karena memang selama beberapa minggu ini aktivitas saya tidak terlalu baik ya, jadi sehingga kurang memantau perkembangan. Tetapi baiklah, karena kemarin kan kita melakukan seleksi ya, melakukan sortir atas bibit yang layak untuk dikembangkan dengan yang mungkin menurut pemantauan kita kurang begitu baik. Nah, ini kita lakukan penyortiran atau pemisahan. Nah, kali ini kita lanjutkan kembali, karena kalau ada masih yang kurang bagus, tetap harus kita sortir. Jangan ada kata sayang ya teman-teman. Jadi kalau ada sayang karena pertumbuhannya bagus, sayang kalau masih bisa dimanfaatkan, jangan. Karena nanti mungkin jangka panjangnya adalah kita akan memperoleh hasil yang tidak memuaskan, karena mungkin ya, jadi dari hasil kata sayang itu akan ada tumbuh Pisipera, akan tumbuh selalu atau berkembang buahnya buah landak. Nah, jadi mungkin juga dia tidak mau berbuah. Nah, ini dari kata sayang tadi. Sayang dalam artian sebenarnya tidak baik untuk dilakukan manakala kita masih melakukan pembibitan dan kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan perawatan ya. Jadi kata sayang itu kita singkirkan dulu, kita ambil yang performa sawitnya atau bibitannya yang bagus. Nah, jadi demikian ya teman-teman. Oke, baik, kita lihat ke tanaman kita ya. Ini maaf ya teman-teman, karena masih agak serak-serak. Nah, inilah modelnya teman-teman. Nah, setelah kita lakukan penyortiran kemarin ya, waduh, hampir, nah ini ketiban buah durian ya, tapi ini masih belum, dia jatuh hampir saja ini teman-teman, sobek ya, karena ini di bawah durian memang. Nah, ini apa yang menjatuhkannya ini ya, jadi jatuh di tengah-tengah. Nah, kita taruh saja di sini. Ini belum matang tuh, belum matang ya. Ini duriannya masih durian muda, buahnya muda. Ternyata masih kena jangkauannya ya teman-teman ya. Ini sobek sobek dia. Nah, ini ya kondisinya, kita lihat ya teman-teman. Nah, tuh kan kelihatannya menghijau ya. Setelah kita lakukan penyortiran beberapa waktu kemarin ya, jadi ini kondisinya. Nah, akan tetapi dari yang ada ini saya masih melihat ada yang perlu kita sortir nantinya. Contohnya seperti ini teman-teman, saya perlihatkan. Ini saya nggak yakin perkembangannya itu akan bagus. Nah, ini ya teman-teman, saya akan tunjukkan. Yang ini, nah ya, jadi ini akan saya singkirkan. Ini yang ini akan saya singkirkan dulu, sambil kita lihat perkembangannya. Kita ganti dengan yang agak baik ya, model perkembangannya atau pertumbuhannya. Ini sepertinya kurang, tidak ada bonggol.
Nah ini saya penggantinya yang ini, tapi ini kan masih daun 4 ya, jadi masih belum terlihat betul, tapi ini kelihatannya performanya agak bagus. Saya ganti ini ya. Nah selanjutnya ada juga yang ini, tapi ini saya masih belum lihat ya nanti bagaimana pertumbuhannya. Ini seperti pokoknya seperti ini ya. Nah, kurang membesar dia. Wah ini ada yang ada yang 2 tumbuhnya ya. Nih. Nah ini nanti karena ini tangkainya ya, ini tangkai dahannya ini kayaknya panjang sekali. Performanya kurang bagus kalau menurut hemat saya. Nanti kita lihat ini masih saya pantau karena ini kok kecil. Nah kecil kurus tangkainya seperti ini ya. Nah itu diantaranya. Sebaiknya saya pisah aja dulu daripada sayang. Ya ini kita pisah dulu. Penggantinya yang ini ya teman-teman. Nah nanti kita ini sebenarnya kemarin kan kita sortir gitu ya, tapi ini yang masih belum kita ambil. Nah ini untuk cadangan untuk saya nyortir lagi. Nah jadi seperti itu. Sedangkan bagian yang saya sortir, coba teman-teman lihat, usianya kan sama. Nah tumbuhnya seperti ini. Ini yang saya sortir, tapi di sini masih ada yang memang saya rawat. Ini sortiran dari tumpukan yang itu. Nah ini masih ada yang masih saya rawat. Tapi kalau ini betul-betul saya sortir yang di sebelah sininya ya. Nah ini nanti saya buang. Akan saya buang. Sedangkan yang itu, yang bagian sana itu masih saya rawat. Tuh. Sobek mah. Nah, ditindih durian. Tuh, duriannya kita lihat teman-teman. Habis masa gerombolan nih. Siapa yang sampai naik ke atas sana? Nah ini ya teman-teman, mana sabrak-abrak nih kena angin ribut. Nah ini dia jatuh sendiri teman-teman ya, padahal buahnya sedikit juga jatuh sendiri. Nih buah duriannya. Oke ya teman-teman, ini saya masih mau melakukan pemantauan penyortiran. Nah ini masih cadangan kita ya. Nah ini cadangan kita nih. Ini yang ini cadangan, ini masih dalam perawatan. Nah tapi kalau yang ini enggak lah, ini memang saya sortir sudah. Tapi yang ini kemarin memang masih saya rawat. Ini juga masih saya rawat ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau masih ada kita sortir, dan ini yang kita buang akan kita ganti nanti ya. Kita cari bibit baru ya, kita cari bibit baru, kita tanam, siapa tahu nanti terjadi kekurangan ya. Kita lihat ke bagian bawah teman-teman ya. Jadi singkirkan ya
saran saya pada saat kita melakukan pembibitan ya, jadi singkirkan kata sayang ya. Nah, memang kedengarannya kata sayang itu bagus, tetapi sesungguhnya untuk membibit sawit kata sayang itu tidak berlaku ya, karena untuk masa depan kita. Karena jangka panjangnya kalau kita sayang dengan yang jenis misalnya Pesipera, ini kan merugikan kita ya. Jadi kata sayang itu bisa menjadi kerugian buat kita ya dalam hal melakukan pembibitan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang di bagian ini coba kita lihat sudah mulai menghijau juga. Nah, seperti ini. Ini juga masih ada yang akan saya sortir. Ada pertumbuhan kerdil. Ini modelnya. Tapi ini memang kemarin kan saya tanam ulang. Ya, jadi saya ambil dari bibit cadangan. Ternyata juga masih kerdil, tapi kita tunggu saja. Nah, yang wajib kita sortir sama sekali ini ya modelnya. Kok jadi tangkainya seperti itu? Nah, dia beda dengan yang ini kan, beda dengan ini dia pertumbuhannya seperti itu. Itu kalau saya nanti akan kita singkirkan ya, kita sortir ya. Jadi saya tidak mau kata sayang itu merugikan di kemudian hari ya. Nah, ini nanti juga mungkin ya masih ada yang akan kita sortir. Ini kan yang terlambat kemarin baru kita tanam ya. Saya tanam pengganti karena ada yang di patok ayam. Nah, itu di patok ayam saya tanam patok ayam lagi, akhirnya jadi seperti itu. Nah, ini nanti ini kita lihat nanti. Sementara kelihatannya bagus, tapi kita lihat perkembangannya selanjutnya ya. Nah, ini udah dia mulai menghijau. Nah, yang ini juga ya, tapi masih ada yang kerdil. Nah, ini saya ganti-ganti kemarin ya. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Kalau enggak kita singkirkan ya, karena itu kerdil. Sedangkan bibit besar ini ada yang mati ya. Ini mati nih. Ini mati. Busuk dia. Tuh, tidak berkembang. Tuh. Kita buang. War. Tuh. Nah, yang hidupnya kita biarkan. Tapi saya lihat apa ini dari ukuran ada yang pelepahnya, ada yang lurus tidak membuka, istilahnya rekted itu ya, tidak membuka, dia lurus tegak ke atas. Nah, ada juga yang memang membuka. Nah, seperti itu agak bagus, cuman terganggu pertumbuhannya karena waktu saya congkel kemarin akar-akarnya kan saya putus karena dia agak besar, nggak bisa dicabut. Nah, sedangkan yang ini ada dua ini ya. Dua ini kita cari penggantinya nanti karena dia pertumbuhannya kerdil. Nah, ini yang sortiran kemarin. Coba lihat. Sortiran kemarin. Ada tidak yang pertumbuhannya bagus. Walaupun ini bagus tapi kelihatannya pelepahnya seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai membaik, tapi kelihatan apakah ini juga akan bagus. Ini kan kita pisahkan dia kemarin. Nah, kita lihat apakah perkembangannya bagus atau tidak ya, kita biarkan. Sedangkan yang lainnya ini ya, nanti kita buang saja ya, kita cari tunggu tanaman penggantinya. Nah, yang ini juga ini masih dalam pemantauan ya. Ya, ini
karena kemarin pertumbuhannya kerdil. Nah, termasuk yang ini masih kita pantau ya. Kalau dia tidak bagus memang kita buang karena sudah kita kelompokkan ini ya. Karena ada yang memang baru kita atau baru saya tanam ulang ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kondisinya agak semak ya. Ini maunya kita singkirkan saja dulu. Ini pertumbuhan kerdil. Kita pisah dulu ke sini. Ya, kita pisah saja. Kita cari penggantinya. Kita ambil dari atas ya, penggantinya. Atau yang ini. Atau yang ini nih, katanya bagus, membaik dia. Nah, ini yang membaik ini. Jadi kalau nanti dia nggak bagus hasilnya, tetap akan saya sortir ya. Ya, kita letakkan saja dulu ya. Ini sambil menunggu perkembangannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini kan sampai nanti kita akan memperoleh, nanti akan saya buatkan hitung-hitungannya ya, setelah semuanya sudah kelihatan ya sortirannya. Saya akan bawa teman-teman terus untuk memantaunya ya. Jadi karena bukan bibit unggul yang bersertifikat, tentu kita harus selektif ya. Jadi jangan ada kata sayang sebagaimana saya utarakan tadi ya. Jadi untuk menanam atau memelihara bibit cabutan seperti ini, singkirkan kata-kata sayang itu ya, agar kita bisa sukses di kemudian harinya. Nah, jadi sayang itu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak baik nanti untuk jangka panjangnya, karena kita sayang dengan jenis tanaman yang kurang baik, itu maksudnya teman-teman. Jadi akhirnya kita tanam terus, ternyata bibitnya tidak bagus karena sayang tadi ya. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya infokan. Dan coba kita lihat ini kondisi durian kita ya. Mungkin karena angin ribut beberapa hari yang lalu ya, sehingga buah duriannya satu rombongan atau satu gerombol itu dia jatuh ya teman-teman. Dan ada yang menimpa sawit saya atau bibitan sawit saya. Dia mungkin tidak lurus jatuhnya karena rombongan tadi. Nah, ini dia masuk ke sela-sela pembibitan, membuat polybag tuh sobek ya. Maaf ya teman-teman. Nah, ini buahnya, coba kita lihat teman-teman. Ini tuh ya, jatuh seperti itu. Nah, ini ada yang besar tuh, tapi belum waktunya, belum besar sekali, masih muda ya. Ini kemarin bersih
sekarang jadi semak lagi. Kita lihat ada yang jatuh nggak di sini ya. Karena beberapa waktu yang lalu yang duren ini ya, duren ini sukanya dibolongin sama tupai. Karena tupai ini, nah ini contohnya, nah kan padahal dia bersih teman-teman, dari hama ulat ya, tapi hama pengganggu yang lainnya adalah tupai, sehingga seperti ini bolong semua. Nah waktu kemarin kan, waktu berbunga itu selalu saya hidupin api, sehingga hama pengganggu seperti jenis ulat yang biasanya menyuntikkan lalat buah, menyuntikkan hamanya ke dalam atau menyuntikkan telurnya. Nah jadi itu menjauh karena kita selalu hidupkan api. Tapi pengganggu yang lain adalah tupai ya, jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, nah saya ingin perlihatkan lagi yang lain. Yang lain diantaranya adalah ini porang. Ini porang besar sekali. Tuh ya, porang. Ini musim penghujan, dia tumbuh subur. Itu ada isinya teman-teman, porang. Nah ini teman-teman, ini bibit bawaan monyet. Ini bibit sawit bawaan monyet. Nah saya tanam di sini ada beberapa ya, jadi ini di bawah pohon duren. Nah ini coba kita lihat lagi yang satunya. Ini jaraknya antara yang di pohon sana dan ke sini 9 meter. Kemudian ke sininya lagi. Ini di bawah monyet, bukan bibit dari saya ya. Nah ini saya tanam ke sini. Kita lihat nanti tumbuh nggak dia. Karena ini kan ada yang mengering. Tumbuh tidak, saya pindahkan. Bawaan monyet. Wah ini ada yang besar jatuh. Ya ini seperti ini modelnya, dibolong-bolongin. Nah kan ini kan tidak ada untuk ulat, bekas ulatnya itu nggak ada. Nah atau busuk di dalam itu nggak ada, tapi bolong karena dibolongin sama monyet ya. Nah, jadi seperti itu. Ini bekas saya bakar, bikin api untuk pengusir lalat buah kemarin. Nah oke ya, jadi itu yang saya pelihara. Ini diantaranya. Yang ini udah beberapa kali. Ini saya matikan sebenarnya niatnya dulu, tetapi tetap aja tumbuh. Akhirnya sekarang saya biarkan. Oke, saya lihatkan selanjutnya bibit yang dibawa monyet. Di daerah sini kan tidak ada sawit, tidak ada pohon sawit sama sekali. Itu hutan belukar, ini kan bekas pohon karet dulunya. Nah nggak ada pohon sawit. Yang sawit itu ada jauh di sana, hampir mungkin dari sini sekitar 500 sampai 600 meter ya. Nah ini juga ini ya, monyet yang bawa. Saya tanam ke sini, saya biarin ya, nah ya gini. Nah ini enggak saya pindah-pindah, tapi karena jaraknya dari situ ke sini ya, dari situ ke sini ini tumbuh sendiri. Saya biarin seperti ini adanya. Nah, jadi jaraknya cukup memadai 9 meter kemarin, karena patokannya ini yang saya ambil. Ini kan sudah ada, sedangkan yang itu saya cabut dari dekat pohon durian itu ya. Jadi monyet itu bawa bijinya naik, dia di sana bertengger ya, di bagian atas itu dia bertengger
sehingga buahnya karena sudah keras ya, tinggal bijinya itu, cangkangnya dia nggak bisa memecah, jadi dibuang, kulitnya dimakannya. Nah, tumbuh di situ. Saya ambil, saya pindah ke situ. Oke, ini. Oke, saya lihatkan lagi yang lain. Oke, baik. Di antara bibit yang dibawa monyet. Nah, ini juga. Ini jaraknya dengan yang sana tadi sangat jauh karena ini di bawah pohon duren. Jadi di bawah pohon duren tidak saya tanamin semua ya. Nah, ini kan dia bertengger di sini. Nah, jadi makanannya tuh atau diantaranya adalah buah sawit yang dibawanya di dalam mulut dikeluarkan di sini. Nah, ini contohnya. Ini ada beberapa yang memang saya ambil dari sini kemarin. Nah, ini sawit ini tumbuh sendiri dia di sini. Nih, tapi kan ini nggak terlalu bagus. Ini, nah ini tuh tumbuh. Nah, sehingga saya atur jaraknya saja. Saya ambil, saya congkel-congkel, saya taruh seperti itu. Itu ya boleh dikatakan tanaman monyet. Nah, ini lagi saya kasih jaraknya ya. Nah, ini saya tanam ke sini. Saya buat jaraknya 9 meter dari sana ke sini ya. Nah, selanjutnya ada juga di sini. Nah, ini jadi ini memang betul-betul lokal ya teman-teman, betul-betul lokal. Nah, terus di sini ini saya tanam di sela-sela tanaman serai. Nah, yang itu, tapi entah bagus apa tidak tuh sana, entah bagus apa tidak bibitnya, karena namanya juga tanaman monyet. Saya hanya sekedar untuk membuat jarak tanamnya saja ya. Jarak tanamnya saya atur. Nah, yang di sebelah sini mana dia? Jaraknya kok jauh sekali. Oh, ini tadi ya. Ini tadi. Ini ya, yang ini. Yang ini tanaman monyet enggak saya pindahkan, memang saya biarin seperti itu. Tuh. Ke sana itu yang saya pindahkan. Itu 9 meter. Nah, ini ada juga nih dalam lubang nih. Ini sawit teman-teman. Tuh, masuk ke dalam lubang situ. Bekas batang pohon ya. Jadi lubang di batang pohon. Nah, ini juga ada. Nah, ini tanaman monyet. Nih, tanaman monyet. Tapi yang ini memang saya pindahkan. Nah, ini saya tanam di sini. Nah, oke ya. Jadi itu. Nah, ini juga. Ini di pinggir sungai ya, di bibir sungai. Ya, itu sungainya yang jadi seperti itu. Karena di bagian hulunya ada aktivitas pembangunan. Nah, ini saya pindah ke sini. Oke. Tuh. Kita bersihkan. Nah, saya biarkan ini ya, mudah-mudahan dia hidup. Kemarinnya di bagian atas itu dia tumbuh, saya pindahkan supaya enggak terlalu mepet dengan pohon asam dan pohon duren. Kemarin kan di sini yang sempat saya pupuk beberapa waktu yang lalu, saya pupuk di sini, dia bekasnya tuh, ada bekasnya. Lalu saya pindahkan dia ke sana ya. Ya, oke ya teman-teman. Jadi dalam membibit sawit, kata kuncinya adalah
tidak ada istilah sayang dalam kita melakukan penyeleksian. Karena sayang itu bisa membawa kerugian dalam hal kita melakukan pembibitan ataupun penanaman sawit. Ya, jadi ini informasi yang saya berikan untuk teman-teman untuk kita belajar bersama, karena saya juga nggak tahu. Saya memang pernah tinggal di areal wilayah persawitan ya dulunya. Nah, saya hanya mengamati bagaimana petani memelihara atau para pekerja pekebun itu memelihara tanaman sawitnya, bagaimana perusahaan melakukan pembibitan. Ini saya amati. Nah, sekarang saya ada waktu dan kesempatan, saya coba untuk melakukan pengembangan. Selain sayang lahan saya ini atau lahan kami ini kosong ya teman-teman, daripada dia terlantar tidak efektif lagi karena pohon-pohon karetnya juga sudah pada tumbang karena dimakan usia. Lebih baik kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan sesuatunya ke depannya nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Desa Merajut Asa.